Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Eris Ferbianti dari Poltekkes Kemenkes Palangkaraya, Prodi D3 Gizi Reguler 21. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang waspada hipertensi di usia muda. Hipertensi sering diidentikan sebagai kondisi yang hanya terjadi pada orang tua. Hipertensi sebetulnya dapat terjadi pada segala usia. Ini artinya remaja dan dewasa muda tak lepas dari bayang-bayang penyakit hipertensi. Berdasarkan data riset kesehatan dasar 2013 yang dipublikasikan Kementerian Kesehatan, terdapat sebesar 8,7% penderita hipertensi usia 15-24 tahun. Angka ini menunjukkan peningkatan pada riset kesehatan dasar 2018 yaitu menjadi 13,2%. Dengan rentan usia muda lebih sempit yaitu antara 18-24 tahun. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah salah satu kondisi yang terbukti menjadi faktor resiko dari berbagai penyakit, termasuk serangan jantung, stroke, diabetes, dan lainnya. Seseorang bisa dikatakan mengalami hipertensi bila pembacaan tekanan darah sistolik pada pengukuran selama 2 hari berturut-turut menunjukkan hasil yang lebih besar dari 140 mmHg dan atau pembacaan tekanan darah diastolik menunjukkan hasil yang lebih besar dari 90 mmHg. Faktor penyebab hipertensi. Sekitar 90-95% kasus hipertensi di dunia termasuk jenis hipertensi premier, yaitu kondisi tekanan darah tinggi yang tidak jelas penyebabnya. Adapun sisanya termasuk ke dalam kategori hipertensi sekunder, yang disebabkan oleh kondisi medis tertentu seperti gangguan fungsi ginjal, pembuluh darah, jantung, atau sistem endokrin. Sebagian besar kasus tekanan darah tinggi pada remaja usia muda tergolong ke dalam hipertensi premier, yang berarti tidak diketahui penyebabnya. Meski tidak diketahui, kondisi ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh faktor keturunan atau genetik, gaya hidup yang tidak sehat, atau kombinasi keduanya. Yang pertama, ada faktor genetik. Genetik atau keturunan merupakan faktor risiko hipertensi yang tidak dapat diubah. Bila Anda mengidap hipertensi, kemungkinan besar kondisi ini akan menurun pada anak Anda. Pada remaja usia muda, hal ini juga sangat mungkin terjadi, terutama bila dibarengi dengan gaya hidup yang buruk. Yang kedua, obesitas. Obesitas menjadi salah satu penyebab utama kasus darah tinggi atau hipertensi pada remaja usia muda semakin meningkat. Ada lebih banyak anak muda dan remaja yang punya berat badan berlebih dibandingkan remaja generasi masa lalu. Badan Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan kasus obesitas meningkat 3 kali lipat semenjak tahun 1975. Pada anak-anak dan remaja usia 5-19 tahun, jumlahnya meningkat dari 4% pada 1975 menjadi 18% pada 2016. Yang ketiga, perubahan hormon. Perubahan hormon selama masa puber pun ternyata ikut berperan penting menjadi penyebab darah tinggi pada remaja usia muda. Perubahan hormon dan fase pertumbuhan yang terjadi pada remaja dapat menyebabkan peningkatan sementara pada tekanan darah, terutama bila dibarengi dengan faktor gaya hidup yang buruk. Adapun faktor resiko lainnya yang bisa menyebabkan hipertensi di usia muda dan remaja, yaitu yang pertama, kurangnya olahraga, yang kedua, pola makan yang buruk atau asupan natrium atau garam berlebih, yang ketiga, kurang tidur dan stres, yang keempat, merokok, yang kelima, konsumsi alkohol berlebih. Bahaya hipertensi pada anak muda dan remaja. Tekanan darah yang lebih tinggi atau di atas normal dan terus terjadi selama lebih dari 25 tahun bisa memicu perubahan fungsi otot jantung dan meningkatkan risiko penyakit pada jantung dan stroke. Studi yang dipresentasikan di International Stroke Conference di Honolulu, US, menemukan bahwa risiko terkena stroke meningkat secara signifikan bila pada usia 20 tahun memiliki tekanan darah tinggi atau bersamaan dengan faktor risiko lainnya seperti diabetes. Tips mengurangi hipertensi. Yang pertama, kurangi konsumsi makanan yang asin. Yang kedua, jaga berat badan agar tidak terlalu berlebihan. Yang ketiga, kurangi konsumsi makanan yang berlemak. Yang keempat, tingkatkan konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang kelima, olahraga secara teratur, paling tidak 4 kali seminggu masing-masing 30 menit. Yang keenam, hindari makanan cepat saji atau low fat.
Yang ketujuh, mengelola stres. Yang kedelapan, perbanyak air mineral. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pengucapan. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gizi, sehat, cerdas, dan berprestasi.